Ya Allah, ngelihat apa setulus ini dan sayang sama aku jadi merasa bersalah karena udah bohongin apa soal Alisa. Jangan-jangan abis ini Lilis udah nggak jadi anak kesayangan apa lagi nih mah. Apa teh nggak ngerti? Kamu dapat panggilan kerja, artinya kamu teh udah dapat kerja. Aku nggak bisa terus-terusan bohong ke Apa. Lama-lama capek juga. Ya Allah, sampai kapan aku harus bohong terus sama Apa? Maaf ya Apa, Lilis belum bisa nurut. Lilis masih suka bohongin Apa. Kalau apa bilang nggak boleh, nggak boleh. Lilis teh lulusan hukum. Masa jadi penyanyi? Apa dukung semua impian Lilis. Tapi bukan satu itu. Tapi Apa pasti kaget banget kalau tahu aku ini Lalisa. Apa aku coba pending dulu ya? Lilis? Apa Lilis mau bicara sebentar? Bicara naon atuh? Apa boleh nggak kalau Lilis wujudin mimpinya Lilis untuk jadi penyanyi? Lilis, kita teh pernah ngomongin ini beberapa kali. Jawaban apa tetap sama, gak berubah. Sampai kapan? Kamu teh nggak boleh nyanyi, titik. Aduh, tapi Lilis... Kalau kamu teh nggak dengerin kata-kata apa, artinya kamu udah durhaka sama apa? Kenapa Apa tuh selalu melarang Lilis untuk jadi penyanyi? Sementara semua orang udah pada tahu kalau mamanya Lilis teh jago nyanyi. Kenapa tuh Apa tuh selalu nutupin bakatnya Lilis? Apa ini semua ada hubungannya sama kematiannya Mama? Kenapa nggak jadi ditampar? Sok tampar! Tampar aja sok, Mama! Tampar apa? Tampar! Lilis! 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 Maksud apa teh bukan begitu, Lilis! 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 Mang Deden? Mang? Astagfirullah, Mang. Aduh, Mamang kenapa duduk di situ? Mamang tuh jatuh? Mamang teh lagi nyari Lilis. Tadi Mama habis marah sama dia. Terus dia pergi lari sambil nangis. Ya Allah. Biar Cecep antar Mamang pulang dulu ya, Mang. Ntar Lilis, Cecep yang cari. Ntar kalau ketemu Lilis, Cecep bujuk biar dia pulang ya, Mang. Ya, Mang. Ada yang sakit nggak, Mang? Gua harus samperin tuh anak. Bisa gawat kalau dia sampai berantem sama Ibong. Kiu! 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 Lis, lihat Ali nggak? Lah, diam. Kok nangis? Kan gua nggak lagi bentak lu. Gua bentak barusan ya? Gua nanya Ali doang. Kayaknya Lilis lagi butuh perhatian. Gak mungkin gua ninggalin dia sendirian di sini. Lilis,
Kalau boleh tahu lo nangis kenapa? Saya nggak apa-apa. Gak mungkin gak kenapa-napa. Air matanya deres. Stop, Pak Ibom. Stop. Kenapa lu? Lu ngomong apaan ke Sutradara? Itu Sutradara sampai nolak si Leo. Maksudnya? Allah, jangan perahu dalam kura-kura. Pura-pura dalam perahu. Nah, itu maksud gua. Lu kan yang ngasih Sutradara supaya Sutradaranya itu nggak ngambil si Leo. Hati-hati kalau ngomong. Main fitnah aja lu. Siapa yang fitnah? Udah jelas karena lu selalu ngambil kerjaan gua dengan cara yang tidak halal alias licik. Waduh. Ali tampan yang gak tampan. Gua kasih tahu ya. Ibom Rakitan itu bekerja dengan hati, bersaing dengan sehat. Oh, jangan-jangan lu nih yang mau jorokin gua. Iya kan? Ngaku aja lu. Gua kerja selalu dengan halal, tidak pernah licik. Lu yang selalu licik ngambil kerjaan gua dengan cara yang tidak sehat lu. Ngaku aja lu. Gua tuh selalu jujur kalau nyari kerja. Wah, bener-bener kebangetan lu. Lu tuh yang kebangetan. Ono apa iki? Nih, Pak RT. Si Ali datang-datang gak jelas, main nuduh-nuduh aja. Fitnah lu. PT, dia ini PT udah ngasih Sutradara casting director supaya nggak pakai si Leo. Wes. Kamu ngomong kayak gini punya buktinya. Ada gak? Sebenarnya saya bukti nggak ada PT, tapi sudah jelas PT. Tersangkanya pasti dia, udah siapa lagi PT? Gini. Saya itu ngerti kalau ini kamu ngerasa gak adil. Tapi kalau kamu ngomong kayak gini gak punya bukti, terus si Ibom ini gak salah, jadi dia yang dirugikan. Bener. Jadi sekarang kamu cari dulu buktinya. Terus nanti kamu laporan sama saya. Ibom, saya masih berusaha percaya sama kamu. Jangan bikin saya nyesel. Paham? Paham, Pak RT. Kalau gua dapat bukti, lu berani kagak? Berani? Siapa yang takut? Orang gua bener kok. Lah, kok masih tuduh-tuduhan? Kalian itu sudah dewasa. Pecahkan masalah itu dengan kepala dingin. Sekarang, kalian berdua cari buktinya. Kalau sudah, nanti laporan sama saya untuk menyelesaikannya. Yeay. Oke PT, saya akan cari bukti. Karena dia pasti bersalah. Awas, kamu cari bukti. Lewat aja. Kagak muat. Tuh, sadar diri dong. Kamu kenapa, Bro? Kesel, Pak RT, kesel. Kesel sama saya. Ali, Pak RT. Oh, Waduh. Hela, Nancy, Demplon nih udah muter-muter dagang kopi. Masih aja manyun, incesnya kampung kodok. Kenapa sih? Papi tuh nggak jelas banget. Selin. Bukannya gue dimodalin, malah diceramahin. Nah, sekarang malah pergi, tau nggak? Iya, tadi Demplon ketemu di ujung jalan. Ngomongin gue nggak? Kagak sih, kagak. Duduk, ayo. Duduk. Oke. Kalau lo nggak mau cerita, gua siap nemenin lo sampai lo nya tenang. Ya. Mereka berdua ngapain sih di situ? Emang gak di tempat lain apa? Ih. Iya. Lis, diangkat atau teleponnya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Teh. Mau ngopi? Enggak, saya itu kan mau ngomong sebenarnya. Jadi soal Lis, malah berdiri. diangkat atau teleponnya, Lis. Ngomong ini mau ngomong. Lis, telepon apa diangkat? Uy.
Astagfirullahaladzim. Dari kapan, Teh? Kan dari tadi saya di sini mau ngomong. Oh, ya, duduk. Aduh. Apa tuh, Teh? Gini loh deh, saya itu mau minta pendapat soal debt kolektor yang meresahkan warga. Nanya diapain ya? Aduh, Teh, kira ada apa? Kan RT situ, bukan saya. Oh iya, Kenapa jadi saya yang mikir? kan saya RT ya? Iya. Tapi minta saran deh. Ah. Kalau maksa minta saran dari saya, Teh, jawaban saya gini. Yang namanya debt collector, Teh, nggak boleh anarkis. Harus ditindak tegas. Gitu. Nah itu yang saya pusing deh. Apa baiknya gini ya? Jadi oke nggak cara saya? Cara naon? Saya sudah menjelaskan panjang lebar. Kamu nggak fokus? Aduh, Teh. Apa tuh? Saya teh lagi banyak pikiran, jadi nggak fokus. Monopo. Begini, Teh. Tadi Teh saya sempat marah sama si Lilis. Sekarang saya teh nyesel banget karena udah keras sama dia. Saya coba telepon dia sekarang, gak diangkat-angkat. Makanya kalau saya kasih saran soal Lilis, didengerin. Saya itu paham beratnya membesarkan anak sendirian, apalagi perempuan. Tapi kita itu sebagai bapak harus bijaksana. Anak itu nggak bisa terus-terusan dimarah-marahin, terus-terusan dikerasin. Sesekali kita harus kasih kepercayaan kepada mereka. Itu. Gitu ya, Teh. Kenapa sih? Si Lilis sama Leo tuh makin deket. Jangan-jangan mereka udah punya hubungan khusus kakak Nancy, kayak pacaran gitu. Jangan asal ngomong deh lo. Bikin gue emosi aja. Mana ya? Cecep, lu ngapain sih lari-lari? Jam segini nih, matahari di atas kepala. Lu malah jogging, kakak panas lu. Saya teh lagi nyariin Lilis. Dia teh habis berantem sama apanya? Hah? Tumben Lilis berantem sama bapaknya. Kenapa? Ya kalau masalah itu mah saya nggak tahu. Cuman tadi lihat, tadi teh si Lilis larinya arah ke sini kemana ya? Kalian lihat nggak? Nah, di sana tuh. Lagi berduaan sama si Leo. Berduaan sama si Leo? Iya. Di mana? Lo lurus, belok kanan, pertigaan belok kiri itu. Mereka lagi mojok di sana. Beneran? Ya iyalah, masa gue bohong sih? Udah buruan ke sana. Beneran Plon? Gak cangcayan banget lo. Iya, udah buruan ke sana. Nggak bohong kan? Ya elah, kagak. Lis, lo tau nggak? Dulu gue kan pernah tuh, kedesak banget tuh. Gak ada kerjaan, gak ada job. Casting lah gue beraniin di satu tempat. Castingnya jadi casting penyanyi. Nah, gue coba tuh. Disuruh, ayo Leo, coba kamu nyanyi. Suruh kan? Nah, saat itu kebetulan tenggorokan gue mungkin lagi gak enak kali ya. Lagi radang. Disuruh nyanyi gue, satu bait. Lagu, gue lupa lagu siapa gitu. Pokoknya liriknya, mengapa sekarang? Kecil gua. Terus bagaimana kamu? Diterima tidak? Lilis? Apa kamu teh lagi khawatir di rumah? Tapi di sini kamu malah ketawa-tawa? Cecep, apa kamu tidak melihat kalau Lilis teh lagi sedih? Aneh lu. Lu nggak bisa lihat nih. Nih, lagi sedih, lagi gue hibur. Saya lagi butuh sendirian. Permisi. Tuh kan?
Kabur anak orang gara-gara lu. Mau ngapain sih ngajak Lilis di sini? Udah, lu diam dulu. Gua ngejar Lilis. Lilis. Ini teh pasti debt collector. Mending saya teh kabur. Masalah saya teh lebih rumit daripada bantuin Mang Deden sama Lilis. Pokoknya gue nggak rela lihat Lilis deketin Leo. Lon, karena lo sekarang udah jadi geng gue, lo harus bantuin gue. Demplon di sini. Bagus. Saya dari leasing. Saya sudah ada di dekat rumah Mbak Demplon dan mau tarik motornya. Jadi kita harus susun rencana, Plon. Gimana rencananya? Hah? Demplon! Demplon! Sering banget sih. Orang belum selesai ngomong. Aduh, gawat nih. Stop. Mau kemana lo? Siapa nih? Saya yang tadi nelpon. Mana motornya? Saya mau tarik karena kamu sudah nunggak cicilan. Jangan-jangan ini dia nih oknum yang pernah diomongin warga. Wah, gue kudu waspada nih. Enggak, motor Demplon udah lunas. Gak bisa ditarik. Ya apaan? Enak-enak aja lu narik motor Demplon. Nggak mungkin. Mana surat-suratnya? Saya ambil. Atau kalau nggak, saya ambil paksa. Ingat, saya tahu di mana rumah kamu. Ibon, kamu tahu kan apa tugas dasar sebagai limas? Siapa teh? Menjaga keamanan dan ketertiban kampung kodok. Nah itu. Enggak ada. Orang udah lunas dari kapan tahu? Nggak bisa. Oke, saya ambil sendiri. Jangan dong, Pak. Udah lepasin tadi. Aja orang udah lunas dari kapan tahu cicilan Ini apa-apaan nih? Lepasin. Ini apa-apaan nih? Itu si Demplon ngapain, Bang? Ditarik-tarik, Bang. Oh, kayaknya si Demplon lagi ribut-ribut tuh PRT. Demplon udah lunas. Kita bisain. Dulu PRT. Apa? Bisa jadi itu urusan rumah tangga. Emang udah punya suami? Belum. Hei. Lis. Lilis. Lis. Gue gak tahu permasalahan lo sama Mang Deden itu apa, tapi gue harap kalian bisa menyelesaikan dengan baik ya. Karena setahu gue, Mang Deden itu orang yang baik banget. Terlebih sama gue, Lis. Bahkan Mang Deden itu jauh-jauh lebih baik daripada bokap gue. Jadi ya gue gak mau kalau kalian tuh ribut-ribut, apalagi karena persoalan salah paham. Makasih ya, Leo. Sama-sama. Gua anterin pulang ya, mau nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Memangnya kamu teh nggak ada kerjaan? Biasanya kamu kompak sama Bang Ali. Ali, iya lupa. Aduh, gua tadi ngejar Ali, karena Ali tuh lagi cekcok sama Ibom. Aduh, gua takutnya dia berantem lagi. Ya udah, nggak apa-apa, tuh sana aja. Saya bisa pulang sendiri. Nggak apa-apa juga kok. Ntar gua tinggal ngecek dia di kosan. Siapa tadi udah balik. Ya udah, kamu cek aja dulu. Saya pulang. Iya. Duluan ya. Lis. Semoga lu sama Mang Deden baik-baik aja ya. Makasih. Ya, sama-sama. Mari. Ada apa ini ribut-ribut? PRT, orang ini mau ngambil motor Demplon. Orang motor Demplon udah lunas, cicilannya udah habis dari kapan tahu? Ini nih, ini yang disebut debt collector tipu-tipu nih, ya kan? Hah? Kalau gitu sekarang tunjukkan identitas kamu sama surat tugas resmi kamu. Suratnya masih di kantor, belum dicetak. Wah, Udah nggak usah keras-keras. Namanya narik unit atau nagih cicilan yang nunggak itu ada prosedurnya. tuh, dengar. Pertama, identitas kamu dulu tunjukin. Kedua, surat tugas kamu harus ada.
Jangan-jangan kamu ini preman ya? Aku. Saya cuma menjalankan tugas, tolong jangan dihalangi. Masih ngeyel terus? Atau saya lanjutkan ke pihak polisi? Nah, bener. Mau kemana buru-buru bener? Hah? Bang, makanya jangan macam-macam sama Pak RT kamu kodok. Lu kagak tahu apa? Gini-gini, dia itu pensiunan masinis. Tuh, denger. Pilot Pilot apaan Pak RT? kereta api. Sama aja. Saya ingatkan kamu sekali lagi ya. Jangan muncul di kampung kodok. Atau saya akan laporkan ke pihak berwajib. Ingat! Pergi sana. Permisi. Ketakutan nih Pak RT. Pak RT keren, tegas bener. Lain kali, kalau ada situasi seperti ini, tenang. Semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Maksudnya, pala kita masuk kulkas itu Pak RT? Kepalamu masukin kulkas seminggu. Kok itu? Ya si Lilis belum pulang. Jangan-jangan tes si Cecep gak berhasil nemuin si Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liz, apa senang kamu tidak pulang? Maafin apanya? Apa teh udah salah, keterlaluan sama kamu gara-gara emosi? Tapi Liz, apa teh punya alasan kenapa teh kamu nggak boleh nyanyi? Gak usah kamu tanya teh kenapa masalahnya. Kalau kamu masih nganggap apa sebagai ayah kamu. Tolong jangan dibahas lagi masalah ini. Atau dipikirin lagi masalah ini. Ya? Semua ini teh apa lakuin buat kamu, Liz? Apa teh nggak mau kamu seperti mama? Pi, aku dengar Lilis lagi ribut ya sama Mang Deden. Mereka ribut gara-gara apa sih, Pi? Besarin anak perempuan itu berat. Oh, jadi aku tuh beban buat Papi? Bukan gitu. Maksud papi itu jadi... Sudahlah, males. Nesu meneh. Ya, kesel banget gue, Le. Kesel. Masa dia kagak mau ngaku? Gua juga gak kalah kesel. Kalau tiba-tiba masuk ke kamar gua tanpa ketok pintu. Mana gue kesel banget. Kenapa sih lu? Siapa lagi kalau bukan si Ibom? Le, udah jelas dia itu pelakunya, tapi dia kagak mau ngaku. Gini. Ini feeling gua aja ya. Intuisi gua, oke? Sebagai sahabat lo dan sebagai orang yang selalu berpikiran positif. Menurut gua, ini gak ada kaitannya sama Ibom. Ya, mungkin Ibom rese orangnya. Tapi untuk berpikiran sejauh itu, mensabotase pekerjaan gua, kayaknya enggak deh. Tapi ada benernya juga sih, Le.
Kan yang lebih lama di lapangan gua dibanding si Linus kampung itu. Masa iya PH lebih percaya dia dibanding gua? Tapi kalau bukan dia, terus siapa orang yang tega ngejahatin lu? Li, kayaknya ini orang yang lebih pintar dan lebih berkuasa. Kayak cuma sekelas Linmas nggak bakal bisa ngelakuin ini deh. Dan lagi pula udahlah, lo tuh nggak usah sembarangan nuduh orang, ngefitnah orang. Apalagi dia orang lama di kampung ini. Kita tuh sebagai pendatang. Udah sebagai pendatang, baik-baik. Jangan sampai digeruduk warga, ngerusuh di kampung orang. Lu tuh yang digebrak sama warga kan? Ya tapi kan itu karena salah paham. Udah, lo mau digeruduk karena Sarah, karena ngerusuh warga, nuduh-nuduh, ngefitnah orang. Kagak, gue gak mau. Makanya. Oke deh, gue percaya sekarang sama lu. Sama itu apa tadi lu bilang? Intonasi? Intuisi. Nah, itu. Harus jangan salah lo, taruh nyebut institusi lagi. Iya. Sayang, kita sarapan bareng yuk. Mama ke tempat kamu ya. Iya Mama. Kalau Mama mau, di dekat kosan aku ada sarapan yang enak banget tempatnya. Kita kesana aja yuk. Oke. See you sayang. Ali. Halo. Halo, Le, gue berhasil dapetin job buat lu. Serius, Li? Bener, ya walaupun cuma pemain figuran, tapi isinya lumayan banyak, Le. Alhamdulillah. Ali, lo emang terbaik. Lo manajer terbaik sepanjang masa, Ali. Lo emang manajer terbaik yang pernah gue punya, Ali. Bukan pilihan lain. Ya, bercanda gue. Tapi makasih banget ya udah bantuin ya. Sama-sama, Le. Emang usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Kalau gitu kita ketemuan aja. Biar gue jelasin katanya kayak gimana ya, Le. Iya. Abis gua sarapan sama nyokap ya. Oke, siap-siap, aman. Yuk. Gorengannya tadi udah goreng semua. Cateringnya Pak Lurah teh udah dibuatin. Ada yang bisa apa bantu, Lis? Lilis masih marah. Lis, bikinin kopi satu ya. Aduh, Pak RT lupa ngasih tahu. Gak usah pakai gula. Soalnya Pak RT sudah manis. Garing ya. Gak lucu ya. Jangan sampai si debt collector itu nemuin saya. Soalnya saya belum ada uang buat bayarnya.
nomor gak dikenal. Aduh, ini teh pasti si debt collector. Gak usah diangkat, Cep, gak usah diangkat. Ya Allah, saya teh harus ngumpet di mana ini teh? Saya belum ada uang buat bayarnya. Pak, jangan pedes banget ya. Hai sayang. Sehat ya? Gimana kaki kamu? Beneran udah sehat? Kalau belum, Enggak, bercanda. Bercanda mama, aku nggak apa-apa. Tuh. mama aja deh. Tuh. Kaki aku udah aman. Kalau belum pulih benar, Hah? jangan syuting aja, ya? Iya nggak bisa lah mah. Kan aku bukan produsernya, masa aku nggak tahu aku. Recovery itu kan butuh waktu sayang. Ya, mama takut nanti kalau kamu masih sakit, nanti bisa cedera lagi loh kalau dipaksain syuting. Iya, udah, oke. Mama tenang, nggak usah khawatir ya. Aku nggak kenapa-napa ya. Kalau nggak kamu pilih-pilih casting deh, yang nggak ada adegan actionnya gitu. Iya nggak bisa dong mama. Aku tuh masih pemain figuran. Mana bisa aku tiba-tiba milih peran? Kecuali karir aku semakin mentereng, aku jadi pemain top. Jadi itu mungkin aku masih bisa milih-milih peran-peran tertentu. Kalau sekarang ya aku terima apa adanya. Karena aku masih berproses. Makanya mama selalu doain aku supaya aku bisa menggapai impian aku, bisa jadi artis terkenal. Ya, Pak, mama pasti doain ya. Beneran ya, udah sehat ya? Enggak. Ya, sini. Makasih ya, Pak. Ya, makasih Pak ya. Ya. Orang di lokasi syuting gimana? Aman nggak? Ada orang yang aneh-aneh gitu nggak? Aman, so far aman. Beneran aman? Ya. Apa benar nggak ada masalah? Aku khawatir banget Dimas ngelakuin sesuatu yang bikin Lil kesusahan di lokasi syutingnya. Maaf? Lagi mikirin apa? Apa sayang? Mama lagi mikirin apa? Soalnya mama tuh seperti terlihat menyembunyikan sesuatu. Tumben mama tekan banget. Gak biasanya mama naik-naik semua orang lokasi begini. Apa sebetulnya mama tahu kalau ada yang gak beres sama kerjaannya dulu? Saya masih memantau Leo. Bagus. Pokoknya kamu terus awasi ya. Jangan sampai Leo mendapatkan panggung di dunia hiburan. Pokoknya bagaimana caranya, apapun kamu lakuin ya. Kamu lakukan apapun juga supaya Leo gagal. Supaya dia tahu kalau dunianya bukan di situ. Jadi maksud kamu apa barusan? Iya. Cak. Caca ngeliat Cecep gak? Cecep, Iya. gak lihat. Emang kenapa? Nah, itu anak ya. Gak tahu ya. Yaudah, makasih Cak ya. Iya, permisi dulu ya. Ya, Tati. Demplon. Lon, lo ngeliat si Cecep gak? Soal dari pagi tuh anak batang hidungnya gak kelihatan. Iya ya. Gue kok kagak ngeh dari pagi kagak ada dia. Padahal kan dia biasanya dari pagi udah ngider tuh pakai apa tuh pick up dia. Bener, tumbenan banget. Coba dah, abang Ibam telepon. Gue udah teleponin mulu, tapi mati. Innalillahi. Umur emang gak ada yang tahu ya bang. Demplon, handphonenya yang mati, bukan Cecepnya. Handphonenya mati. Gue jadi khawatir sama tuh anak. Takut kenapa-napa ya kan. Namanya anak rantau, kalau diculik tuh gimana coba? Heh, Bang Ibam. Lagian ngapain sih Cecep pakai diculik orang? Tuh penculik kerajinan banget milik orang kayak Cecep. Orang yang nyebelin, orang yang rewel, orang yang pokoknya aneh. Kagak mungkin. Palingan dia tuh di bawah kolong wewe.
Kalau emang dia anak kecil. Demplon mau sih kalau Bang Ibom paksa buat bantu nyariin si Cecep. Tapi jajan es kopi Demplon dulu bisa kali. Ya deh, susu pakai es satu. Pakai es. Tumben. Biasanya air mawar pakai es. Kata gua kuburan baru. Wangi dong. Emang kalau susu nggak pakai es, apa sih? Nanya lagi bercanda mulu. Yeah. Saya mewakili manajer saya, terutama saya Pak. Saya mau ucapkan terima kasih atas kepercayaannya bisa bekerja sama di proyek Bapak. Oh, sebelumnya pernah bekerja sama sama sutradara siapa aja? Oh, lumayan banyak sih Pak. Alhamdulillah pernah horor sama itu Jokowi Anwar. Ada juga komedi Pak Christopher Bihlal. Terus ada juga Pak Cuk Diki. Lah, itu junior saya tuh. Cuk Diki? Iya. Oh, beda berapa tahun? Ada 5 tahun. Asal ada Bapak dulu ya? Malah dari bawahnya dulu, dari skrip, naik jenjang, lumayan lah dia. Cepat. Mudah-mudahan saya bisa begitu juga Pak ya. Amin. Maksudnya jadi peran utama gitu. Ya, ini mungkin kerjasama kita yang pertama. Dari beberapa kali lu ngomong bekerja sama dengan sutradara, gue yakin sih lu ada kemampuan dan tampang lu juga menjual tuh. Pak, saya jamin Pak, Leo ini bakal ngasih yang terbaik buat proyek ini. Dia total kalau main, ya kan Le? Kalau gitu, sekarang ke belakang temuin Astrada aku sama mungkin unit. Minta skenario, habis dibaca nanti temuin aku di sini, aku jelasin. Siap. Ya, Makasih Pak. Ya, sama-sama. Mohon bimbingan ya Pak ya. Ya, makasih. Kopi saya. Ya lo. Apa? Leo dapat job lain? Kok bisa? Ya maksud saya kok bisa kamu sampai kecolongan kayak gitu? Gimana sih kerja kamu? Kamu becus apa enggak sih kerja? Sutradara yang sekarang ini udah senior bos. Jadi orang kantornya pun nggak bisa nyuruh, apalagi ngancem. Ya nggak bisa gitu dong. Kamu cari cara dong. Gimana caranya supaya Leo itu nggak berhasil? Saya biar kamu malah buat apa? Hah? Buat apa? Pikir dong. Kamu punya otak pikir. Ih, dari tadi Lilis mulu sih yang ngomong. Kalau kayak gini, orang bisa nyangka dia berbakat. Padahal dia cuma beruntung aja. Saya mau dapat peran dari produsernya film Bapak. Judul ini mah udah lama, udah kelar seminggu yang lalu. Nih, judul ini yang hari ini syuting. Dengerin, saya itu bukan orang bodoh yang ngasih peran ke orang amatiran kayak kamu gini. Jangan macem-macem ya Pak. Saya bisa sebarin foto-foto dan videonya Bapak. Silakan aja sih kalau mau nyebarin foto dan video saya. Tapi saya juga bisa sebarin foto dan video kalian. Gimana caranya aku bisa ngalahin Lilis ya? Ngegodain sutradara aja aku gagal terus. Coba aja aku punya link orang kaya. Atau mungkin produser tajir deh. Aku pasti bisa manfaatin mereka buat kalahin Lilis. Baru juga dibatin. Orangnya udah di depan mata. Kalau dilihat dari penampilannya, apa mungkin dia CEO kaya ya? Atau jangan-jangan produser film? Soalnya kan jarang banget ada orang asing di kampung ini yang tampilnya kayak gitu. Fix, ini yang aku cari. Duh, tapi gimana ya cara ngedeketinnya? Kalau dilihat dari mukanya sih, umurnya kayak papi aku kali ya. Masa aku harus godain om-om sih? Tapi nggak masalah deh. Leo aja bisa punya sugar mama. Masa aku nggak bisa punya sugar papi? Lagian, daripada ngarepin modal usaha dari papi yang asli tapi di PHP-in, mending cari dari papi yang lain aja lah. Papi Rete! Papi Rete! Papi Rete! Papi Rete, maaf yang mau nanya. Papi Rete nggak si Cecep nggak? Lah emang saya bapaknya Cecep. Ya saya nggak lihat toh, Bang. Ada apa tuh? Saya nyariin dia dari pagi Papi Rete. Udah ke kosan dia, keliling kampung, tapi nggak ketemu juga.
kamu itu berlebihan, Bom. Suka nonton sinetron ya. Nanti juga dia balik sendiri. Iya, tapi masalahnya dia itu punya utang sama saya. Dan dia janji membayar hari ini. Soalnya itu duit mau dipakai buat bercicil motor saya, Pak PRT. Oh, gitu. Ya sudah, ditunggu saja. Nanti juga dia datang, Bom. Iya kalau balik, kalau kabur gimana? Oh, Cecet itu nggak kayak gitu. Jangan suka suudon kayak gitu. Atau gini aja, kamu coba cari di warungnya Mang Deden. Biasanya dia itu bantu-bantu di sana. Iya berarti. Ibu. Pasti Lilisnya masih marah banget sama saya. Jadi bingung gimana mulai baikannya lagi. Apa pasti kecewa banget sama aku? Sampai apa nuduh sedih gitu? Aku nggak bisa gini terus. Gimana pun, apa udah minta maaf. Masa aku yang lebih muda malah diemin kayak gini? Apa? Kita teh mau sampai kapan diam-diaman gini terus? Lilis minta maaf. Soal mama. Oh, nggak usah dilanjutin lagi, Lis. Apa teh sekali lagi minta maaf sama kamu? Apa teh udah kasar sama kamu? Apa mohon sama kamu? Ngertiin apa? Tanpa harus bertanya kenapa? Apa benar-benar gak suka kamu teh nyanyi? Apa bakal dukung? Apa bakal penuhin semua yang kamu minta? Asal kamu kan nyanyi. Aku sebenarnya pengen banget maksa apa buat kasih tahu alasan yang larang aku nyanyi. Tapi aku nggak pengen itu malah ngebebanin pikirannya apa. Dan ujung-ujungnya bikin kami berantem lagi. Mending aku ngalah aja. Iya, Pak. Lilis akan berusaha buat penuhin itu. Jangan cuma dicoba tuh, Lis. Tapi teh dijalanin. Iya. Hari ini Lilis berangkat dulu ya, Pak. Mau ada tes kerja. Bukan nyanyi kan? Tuh, apa emang? Udah mulai lagi, baru aja kita teh baikan. Ya udah gini aja. Kalau apa masih nggak percaya sama Lilis, udah Lilisnya dikunciin aja tuh di kamar. Gak gitu atuh, Lis. Apa teh percaya sama kamu? Ya udah kamu teh berangkat aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati di jalannya? Ya, doain ya, Pak. Iya, pasti aku doain. Ini kesempatan aku buat deketin om-om itu. Mbak. Aduh, kayaknya anting aku nyangkut. Iya, sabar tenang Mbak, saya bantu Mbak, Iya. sabar tenang.
Makasih ya Om. Iya. Maaf ya, aku tadi nggak fokus lihat jalan karena lagi sambil chattingan sama orang casting. Iya, nggak apa-apa. Itu di... Anting aku nggak apa-apa kok, nggak copot Om. Aman. Wow, Om ini agresif banget ya. Bukannya ngajak kenalan, malah kode-kode minta disum. Kalau rayuan aku kayak gini, pasti berhasil. Hai, aku Nancy. Aku artis di Kampung Kodok di sini. Kalau Om kayaknya bukan orang sini ya. Soalnya aku belum pernah ngeliat orang sekeren ini di Kampung Kodok ini. Ini cewek kayaknya emang sengaja mau deketin aku. Nggak kaget sih kalau di kampung miskin kayak gini kelakuannya pada nggak benar. Tapi bentar, dia bilang dia artis. Menarik. Iya, saya Dimas. Iya memang saya bukan berasal dari kampung ini. Terus sorry tadi kamu bilang apa? Kamu artis. Artis apa? Oh, aku apa aja Om. Aku bisa main sinetron, film, FTV. Kalau Omnya kayaknya produser ya? Atau mungkin bisnismen yang lagi cari potensi bisnis di sini? Ya semacam itu. Wow, kebetulan banget dong. Kalau kayak gitu misalnya Om lagi butuh talent atau mungkin butuh gate untuk potensi bisnis di sini, aku siap bantu Om. Kayaknya nih cewek agak-agak bermasalah isi otaknya. Mungkin aja dia cuma habis abal-abal kayak Leo yang rela godain om-om buat lancarin karirnya. Tapi nggak apa-apa, aku bisa manfaatin dia. Maaf banget saya sibuk ya. Gini aja deh. Ini kartu nama saya. Kamu bisa hubungi nomor yang ada di kartu ini. Ya? Oke, siap Om. Nanti saya coba pikirkan kalau memang saya butuh kerjasama seperti yang kamu bilang. Saya akan kabari kamu. Makasih ya Om. Ya, saya permisi ya. Iya. Yes, berhasil. Apa aku berhenti aja ya jadi Lalisa? Semakin lama aku bohong, semakin susah aku berhenti. Terus sama aja aku numpukin dosa. Karena terus nipu apa sama orang-orang. Lisa, udah lama nunggu? Oh, enggak Pak. Ya, jadi saya nemuin kamu hari ini. Saya cuma mau bilang sama kamu, selamat ya. Kamu keren banget. Selamat untuk apa ya Pak? Loh, memangnya kamu nggak tahu ya? Iklan kamu viral loh, sukses besar. Sebentar, saya kasih lihat ke kamu ya. Nih, kamu lihat nih. Yang komen dan like banyak banget. Dan semuanya itu positif. Efeknya, kamu mau tahu efeknya? Penjualan makanan yang kamu iklankan, bulan ini itu omsetnya meroket sangat drastis. Keren banget, keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Ini teh serius? Iya dong, masa sih saya bercanda sama kamu? Ngapain juga saya datang jauh-jauh ke sini kan? Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak ya, Lis ya. Dan untuk kedepannya saya akan memontrak kamu untuk iklan-iklan saya berikutnya. Pesan saya cuma satu sama kamu. Tolong kamu jaga nama baik kamu. Popularitas kamu jangan sampai menurun karena adanya skandal ataupun ya hal-hal negatif lainnya. Kamu paham kan maksud saya? Ya Allah, bukannya aku mau mengingkari nikmat-Mu, tapi kenapa di saat aku ingin berhenti, rezekiku malah Engkau tambah ya Allah. Kok Kakak Nancy bisa sih dapat kartu nama orang ini? Tunggu dah, orang ini siapa ya? Kok dia pun kagak kenal? Dia artis ya? Dia itu semacam produser atau bisnismen yang lagi nyari ide bisnis di sini.
Nah, yang jelas dia bakal bikin nama Nengsi semakin dikenal. Apa itu, Lilis? Sorry, nggak level. Oh, jadi maksud Kak Nancy, om-om ini bisa jadiin Kak Nancy itu artis top, artis terkenal, iya? Ya, kita lihat aja nanti. Yang jelas, om-om kaya raya ini bisa bikin gue jadi apa aja. Astagfirullah, Kakak Nancy mau jadi enong-enong? Shh, ih, jangan keras-keras ngomongnya. Gue sih nggak kepikiran sampai sana lah. Ini tuh cuma cara lain. Waktu kayak kita deketin sutradara genit itu loh. Ih, tapi hati-hati. Jangan-jangan ntar nih orang kayak sutradara kremes sumsum itu cuma mau manfaatin Kak Nancy. Atau bisa jadi dia figuran yang iseng. Atau malah dia itu orang yang kerjaannya laundry duit. Hati-hati. Ih, ngeselin banget sih. Bukannya didukung malah nakut-nakutin. Ya, namanya teman kan ngelutin. Meskipun cuma nasi padang sama jus alpukat, by the way makasih ya Le, lo udah tate gua. Gitu dong, lo kalau dapat duit, tate gua, insya Allah berkah. Kebetulan aja gue lagi lapar. Lagian lo tuh kan muncak orangnya. Tawarin nasi padang, nanti mintanya Bika Ambon. Kalau Bika Ambon minta Coto Makassar. Terus minta sate Madura. Semua daerah aja lo coba makanannya. Kan pesanan Nusantara ya Le. Ah, lu mah. Pelit amat tuh jadi teman. Tapi jangan-jangan lo dapat duit ini dari Pasti lo mau bahas itu. Sugaya Mami. Itu gue penasaran sama Sugaya Mami lu. Lu udah putus atau gimana? Soalnya gue lihat lu udah jarang ketemu. Atau lu udah gak dinafkahi? Sekali lagi lo bahas Sugar Mami, gue minta balikin deh udah lo makan. Mau lo, mintain. Jangan. Ini udah nyampur, jangan. Makanya. Maaf. Cabut yuk. Itu kan mobilnya Papa. Ngapain juga Papa ada di sini? Mama. Aku tuh anak Mama. Aku tuh tahu karakter Mama kalau lagi menyembunyikan sesuatu. Tolong please kasih tahu aku. Mama nyimpan apa? Mama pengen ngomong apa? Sebenarnya Mama nggak mau cerita. Tapi kayaknya kamu harus tahu deh, supaya kamu lebih waspada. Jadi, Mama tuh nggak sengaja dengar papa kamu ngomong sama anak buahnya di telepon. Papa berusaha mau menyambut asa kamu. Kenapa ya, Pak ya? Papa begitu jahat sama aku. Ini adalah satu-satu jalan aku menuju impian aku, Ma. Tapi Papa begitu keterlaluan. Kamu tahu kan sifat papa kamu? Kalau papa kamu nekat, dia bisa nyakitin orang-orang di sekitar kamu loh. Jadi please ya sayang, kamu nggak usah temuin papa kamu dulu ya. Ya, please. Kamu pura-pura nggak tahu aja. Dia malah bengong di situ lagi, katanya mau balik. Lu ngapain di sini sih? Dia mau balik, malah bengong lagi di sini. Enggak. Gue lagi kebayang sesuatu. Sorry. Gue lagi kepikiran sesuatu, maksud gue. Oh, gue tahu. Lu pengen serius kan? Bukan. Udah, bukan urusan lo ya. Ini biar jadi urusan gue, oke? Lu ada urusan apaan sih, Le? Kan gue bilang bukan urusan lo. Ya kan? Udah, mending lo pulang, nanti kita ketemu di kosan, ya? Iya. Tapi ingat lah, lu jangan aneh-aneh ya. Siap, Pak Manajer. Siap, tangan gua. Oke? Iya. Gue harus ngomong ke Papa sekarang. Gue nggak bisa biarin Papa mengacaukan hidup gue lagi. Kalau begitu, saya izin pamit pulang ya Pak. Iya, makasih banyak ya Mbak Risa sudah mau bekerja sama dengan saya. Baik, terima kasih sekali lagi ya Pak. Ya, ada di jalan Mbak ya. Terima kasih. Ya, silakan.
Ngapain kamu kesini? Apa kan? Yang bikin aku nggak dapat tawaran syuting? Jangan bikin malu di sini. Kita bicara dulu. Kita ngobrol di sini. Ngobrol? Katanya mau ngobrol. Ngomong apa? Kenapa Papa setega itu? Pakai cara kotor untuk menghalangi karirnya. Kamu ini bicara apa sih? Bapak nggak ngerti. Nggak usah ngeles, Pak. Kerjaan Papa kan? Yang bikin aku nggak bisa casting di mana-mana dan bahkan ketika aku sudah deal, kontrak aku tiba-tiba begitu aja dibatal. Dan itu anak buah Papa kan? Yang sengaja mantau aku. Kamu tahu dari mana? Mama kamu ya? Saya dasar. No. Ini nggak ada kaitannya sama Mama. Ini nggak ada hubungannya sama Mama. Dengar. Ini kita berbicara dari hati kita. Dan aku harap Papa dengar. Baik-baik. Aku tuh cinta dunia acting. Aku tuh pengen mewujudkan karir aku di dunia keaktoran. Dan Papa sampai kapanpun gak bakal bisa untuk menjaga keinginan aku, impian aku. Sampai kapanpun gak bisa. Dan apa yang Papa lakukan, itu benar-benar picik. Itu benar-benar gak layak dilakukan oleh seorang ayah yang memiliki anak yang punya mimpi yang begitu besar, Pak. Udah cukup bicara kamu. Leo, nggak usah besar kepala kamu. Tanpa Papa ikut campur pun, memang ya kamu tuh nggak qualified. Lihat dong, lihat diri kamu. Kualifikasi kamu itu nggak mencukupi, Leo. Kamu sadar dong, sampai saat ini buktinya apa? Hah? Nggak ada satupun sutradara ataupun rumah produksi yang menganggap kamu sebagai artis. Artis ya, bukan figuran. Lihat kamu sekarang apa? Lihat, kamu ini cuma seorang figuran. Sikap Papa ini bukan cuma bikin aku gak respect sama Papa, tapi aku benci sama Papa. Ya, whatever. Terserah kamu. Tapi kamu ingat ya, suatu saat nanti kamu akan sadar dan kamu akan berterima kasih sama Papa. Karena Papa sudah mengangkat kamu dari dasar jurang yang kamu cari sendiri.